Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad atau hari Sabt 11 dari bulan Mei 2024, bertepatan dengan malam atau hari ke-3 dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dan Ilmu Tauhid serta Ilmu Hadis dari pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan melihat Allah, sifat melihat Allah di hari akhirah. Yang mana pada kesempatan hari ini masih di bab yang pertama, maknanya menceritakan tentang bagaimana kaum muslimin akan melihat Allah di hari akhirah. Dan kita masuk sekarang kepada hadis nomor 9. Maka kita langsung membaca matan. Silahkan dibuka kitab PDF-nya. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah. Qala Tabrani Sulaiman bin Ahmad rahimahullah. Haddatsana Ibrahim qala akhbarana Abu Ja'far An-Nafaili qala amba'ana Abu Dahma Al-Basri qala amba'ana Thabitun Al-Bunani an Umara ibni Abdul Aziz an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana yaumul qiyamati jama'allahu al-khalaiq fi sa'idin wahidin thumma rafa'a li kulli qaumin alihatahum allati kanu ya'budun fayuridunahumun nar wa yabqa al-muwahhidun fayuqala lahum ma tangtadirun fayaquluna nangtadiru rabbana kunna na'buduhu bil ghaib fayuqalu lahum aw ta'rifunahu fayaquluna insyaallah arrafna nafsahu fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala fayakhiruna lahu sujjada fayuqalu lahum ya ahlat tauhid irfa'u ru'usakum faqad aujaballahu lakum al-jannah wa ja'ala makan kulli rajulin yahudiyan aw nasraniyan finnar. Hadal hadis sahihun li ghairi. Maka di hadis yang ke-9 yang merupakan hadis al-marfu yang ke-7, karena 9 adalah nomor yang masuk kepadanya pendalilan Al-Quran dan asar dari salaf, maka ini adalah al-hadis al-marfu yang ke-7 di dalam bab yang pertama ini, yang semuanya menunjukkan bahwa kaum muslimin akan melihat Rabb mereka di arasatil qiyamah sebelum dimasukkan kepada surga. Dan mutabaqah ditarjimah dari lafaz wajah pendalilannya adalah fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah akan yatajalla, akan menampakkan dirinya. Dan nanti akan kita bahas. Maka sekarang kita masuk kepada siapa Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Maka Imam At-Tabrani barakallahu fikum, dia Abul Qasim Sulaiman ibnu Ahmad Asy-Syami At-Tabrani. Dinamakan At-Tabrani adalah nisbah kepada Tabriyah Asy-Syam. Maka dia adalah tempat
di negeri Syam. Dan beliau dilahirkan 260 Hijriah. Dan beliau ma'ruf yang memiliki kitab yang masyhur dengan kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Maka kitab yang banyak ini, banyak sekali terdapat padanya hadis-hadis. Dan di antaranya hadis yang kita nukil di bab yang pertama ini dari kitabnya. Maka Imam At-Tabrani rahimahullah, dia adalah seorang imam dari ilmi jarh wa ta'dil. Berkata Imam Ibnu Mandah At-Tabrani ahadul hufad al-madhkurin, bahwa dia termasuk dari seseorang hufad yang masyhur. Dan disebutkan oleh Abu Asakir, Ibnu Asakir ad-Dimashqi, ahadul hufad al-mukthirin warahalin, bahwa dia termasuk seseorang hafidh di zamannya yang banyak sekali rihlah untuk thalabul ilm. Kemudian meriwayatkan dari gurunya, haddatsana Ibrahim, maka penulis menukilkan dari kitabnya Mu'jam Al-Kabir, karena jika dimutlakkan akhrajahu Imam At-Tabrani fi Mu'jamihi, maknanya Mu'jami Al-Kabir. Kalau kita menginginkan di Mu'jamil Awsat, akan kita tulis fi Mu'jam Al-Awsat, ataupun di Mu'jam As-Saghir kita tulis fi Mu'jamihi As-Saghir. Maka berkata At-Tabrani rahimahullah, haddatsana Ibrahim. Siapa Ibrahim? Gurunya Imam At-Tabrani. Dia Ibrahim ibnu Ya'qub ibnu Ishaq Al-Jauzajani. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-11. Dan tabaqah yang ke-11 adalah tabaqah Imam Al-Bukhari. Maka Imam At-Tabrani termasuk di bawah dari zaman Imam Al-Bukhari. Maka dia hidup, Ibrahim ibnu Ya'qub, gurunya Imam At-Tabrani ini, di zaman yang ke-11, di tabaqah yang ke-11. Maka hidup di zaman ini seperti Imam Al-Bukhari dan Ali ibni Salamah ibni Uqbah Al-Qurashi Al-Labaqi yang telah kita lewati, dan juga Abduh ibnu Abdillah As-Saffar. Dan kedudukan Ibrahim ibni Ya'qub dalam keadaan di atas derajat thiqah. Seperti berkata An-Nasa'i, thiqah. Dan berkata Ad-Darqutni, kana minal hufad al-musannafin, bahwa dia termasuk dari hufad yang banyak mengeluarkan kitab. Adapun meriwayatkan dari gurunya, akhbarana Abu Ja'far An-Nufaili. Maka Abu Ja'far An-Nufaili dia adalah Abdullah ibn Muhammad Al-Qudai An-Nufaili. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari kibar kelompok yang mengambil ilmu dari itba'ut tabi'in. Dan hidup di zaman itu seperti Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10, dan kebanyakan dari guru-guru Imam Al-Bukhari seperti Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' yang terdahulu, dan juga Yahya ibni Abdillah ibni Bukair Al-Makhzumi telah kami sebutkan dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari terdahulu, dan juga Al-Musnadi Abdullah ibnu Muhammad Al-Bukhari. Maka Abu Ja'far An-Nufaili dia juga seorang imam di atas derajat thiqah. Maka berkata Abu Hatim As-Thiqah Al-Ma'mun. Dan berkata juga Abu Dawud As-Sijistani, kalau kita berikan takyid, As-Sijistani maknanya Abu Dawud Sahibus Sunan. Dikatakan ma ra'aitu ahfadu minhu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafal dari dirinya. Kemudian meriwayatkan dari Abu Dahma, dan Abu Dahma Al-Basri di sini dalam keadaan dhaif. Berkata Ibnu Hibban di kitabnya Al-Majruhin, kana mimman yarwi al-maqlubat wa ya'ti anisiqat bimala yusbihu haditsal isbat.
Fabutila al-ihtijaj bihi idan farada. Maka Abu Dahma didhaifkan oleh para ulama. Maka diantaranya adalah oleh Ibnu Hibban. Kemudian meriwayatkan di sini dari Amba'ana Thabit al-Bunani. Maka Thabit al-Bunani, dia Thabit ibnu Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri. Dan dia hidup di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat adalah tabaqah as-sughra dari kelompok tabi'in. Yang kebanyakan riwayatnya dari kibar at-tabi'in. Maka di sini kebanyakan dari mereka yang hidup di tabaqah yang keempat, kebanyakan mengambil dari tabi'in kabir. Maka hidup di tabaqahnya seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri dan juga Ya'la Ibnu Atha yang telah kita lewati di pelajaran yang lalu, dan juga Qatadah Ibnu Di'amah. Maka semuanya di tabaqah yang keempat bersama Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Dan Thabit ibnu Aslam al-Bunani rawi di atas derajat siqah. Seperti berkata Abu Hatim, Thabit al-Bunani siqatun saduq wa asbatu ashabi Anas, Az-Zuhri, Qatadah, summa Thabit. Maka Abu Hatim mengatakan Thabit al-Bunani siqatun saduq. Maka ini sifat siqatun saduq adalah di atas derajat siqah. Dan pendalilan dia di atas derajat siqah juga, di mana dia min asbatin nas, orang yang paling kuat dari muridnya Anas ibnu Malik. Maka berkata Imam Ahmad, Thabit sabtun fil hadis minas siqat al-ma'munin. Bahwa Imam Thabit ibnu Aslam sangat kuat di dalam hadis. Maka dia termasuk as-siqat al-ma'munin. Dan begitupun Ibnu Adi, huwa minat tabi'i ahlil Basrah wa zuhaduhum wa muhaddisihim wa qad kataba anhu al-aimah as-siqat minan nas arwan nas anhu Hamad ibn Salamah wa ahadithuhu mustaqimah idza rawa anhu siqah. Maka dikatakan oleh Ibnu Adi, dia termasuk tabi'i dari Basrah dan termasuk dari orang-orang zahid dari mereka dan muhaddis dari Basrah. Dan hadis-hadisnya ditulis oleh manusia yang banyak. Maka yang paling kuat periwayatannya dari dia Hamad ibnu Salamah. Dan hadis-hadisnya mustaqimah. Maknanya hadis-hadisnya sangat benar, dipercaya. Kemudian meriwayatkan Thabit al-Bunani dari Umar ibni Abdul Aziz. Maka di sini dia siapa? Umar ibni Abdul Aziz ibni Marwan ibni al-Hakam, yang mana dia seorang Amirul Mukminin dan nasabnya kembali kepada Umar dari Abdi Syams al-Umawi seperti Umar. Maka dia Amirul Mukminin. Ibunya adalah Ummu Asim binti Asim ibni Umar ibn al-Khattab. Dan dia hidup di tabaqah yang keempat. Dan dia sama seperti Thabit al-Bunani. Maka di sini Thabit meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz di dalam tabaqah yang sama. Maka riwayat Thabit dari Abdul Aziz, riwayat dinamakan riwayat al-Aqran. Apa maknanya di mustalah hadis? Karena tidak kami dapati Umar ibn Abdul Aziz meriwayatkan dari Thabit, maka hanya Thabit yang meriwayatkan dari Abdul Aziz, dari Umar ibn Abdul Aziz, maka di sini dinamakan riwayat Aqran. Kalau saling meriwayatkan dinamakan mudabbaj. Maka di sini Thabit meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, dan dia arfa minas siqah. Maka Thabit al-Bunani di atas derajat siqah. Berkata Ibnu Sa'ad, kana siqatun ma'munan, lahu fiqh wa ilm wa wara' wa rawa haditsan katsira wa kana imamun adilun rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Subhanallah, bagaimana Umar ibn Abdul Aziz dulu. Pertama, dia seorang Amirul Mukminin, seperti pemimpin-pemimpin dari sultan, dari raja. Namun Allah berikan taufik bukan hanya seorang pemimpin negeri, presiden,
tapi dia seorang yang siqah ma'mun dari segi hafalan, ilmu, dan fikih, dan wara', takut kepada perkara-perkara dunia yang haram, maka dia meriwayatkan hadis-hadis yang banyak. Dan dulu juga seorang imam yang adil. Maka jarang sekali orang seperti ini, di mana dia adalah presidennya kaum muslimin, dan selain itu, dia seorang alim dari ulama dan dari muhaddisin. Kemudian meriwayatkan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah dari Abi Burdah. Maka siapa Abu Burdah di sini? Abu Burdah anaknya Abdullah ibn Qais atau Abu Musa al-Ash'ari. Maka Abu Burdah namanya Al-Harith. Dan dikatakan juga Amir. Maka ada dua yang masyhur namanya Ima Al-Harith, Ima Amir. Maka dia anaknya sahabat Abdullah ibn Qais. Dan sebagian mengatakan namanya ya kunyahnya Abu Burdah. Yang jelas di sini Abu Burdah dia anaknya seorang sahabi Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari. Adapun dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga tentunya di atas dari tabaqah yang keempat. Maka tabaqah yang ketiga dia tabaqah al-wusta minat tabi'in. Dia tabaqah pertengahan dari para tabi'in. Maka hidup di zamannya yang hidup di pertengahan dari tabi'in seperti Zaid ibnu Aslam al-Adawi yang telah kita lewati dari ahli tafsir, dan Atha ibnu Yazid al-Laythi yang telah kita lewati, dan Abdullah ibnu Buraidah yang meriwayatkan dari bapaknya Buraidah. Maka ini semuanya hidup di zaman yang satu, di tabaqah ketiga dari wusta kelompok tabi'in. Maka inilah dari keadaan Abu Burdah. Dan beliau bagaimana kedudukannya? Kedudukannya dalam keadaan rawi yang thiqah. Maka dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad, kana thiqatun katsirul hadis. Maka di sini dikatakan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Taqrib thiqah, dan berkata Az-Zahabi ahadul a'imah al-itsbat, bahwa dia termasuk a'imah yang sangat kuat. Karena alamah katsirul hadis, bahwa dia dulu alamah dan banyak sekali hadisnya. Dan meriwayatkan sekarang dari bapaknya an Abi Musa. Maka siapa Abu Musa? Dia sahabi. Abdullah ibnu Qais namanya. Maka Abu Musa termasuk dari para sahabat yang masyhur bil kuna, yang masyhur dengan kunyah, seperti Abu Umamah al-Bahili, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Bakar as-Siddiq, Abu Razin al-Ukaili di hadis yang terdahulu. Maka semuanya masyhur dengan kunyah, dan dia namanya Abdullah ibnu Qais. Dan Abu Musa al-Ash'ari dari mana? Dari negeri Yaman. Maka dia dilahirkan di Zabid. Dan Zabid itu masuk sekarang di Yaman kepada provinsi Hudaidah. Maka dia ada di pantai dari Yaman yang bertemu dengan Laut Merah. Maka dia dilahirkan di Zabid, Yaman. Dan keutamaan dari Abi Musa al-Ash'ari banyak. Yang pertama, dia sahibul hijratain. Maka dia termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali. Maka pertama dia hijrah dari Yaman ke Nabi bersama 50 orang dari al-Yamaniyin, dari ahli Zabid. Kemudian di saat melaksanakan hijrah dengan perahu, maka dibawalah angin. Bukan ke Madinah,
tetapi malah menyeberangi Laut Merah. Kemana? Ke Afrika. Ila bilad al-Habasyah. Malah dibawa, dan ini qadar Allah, ke negeri Habasyah. Di mana Habasyah sekarang? Di Ethiopia. Dan di sana ada Ja'far ibnu Abi Thalib dan kaum muslimin yang dulu hijrah di awal pertama dakwah Nabi di Makkah untuk mencari keamanan bersama Raja Najasyi. Maka di sana Ja'far ibnu Abi Thalib masih hidup di sana, dan mereka sudah mendengar Nabi Muhammad sudah dalam keadaan mempunyai negeri sendiri di Madinah. Maka Ja'far ibnu Abi Thalib pun meniatkan untuk kembali ke Madinah. Maka di saat itu sampailah mereka di Al-Habasyah. Maka akhirnya bergabung dengan Ja'far ibn Abi Thalib, dan akhirnya mereka hijrah kepada Nabi. Dan akhirnya bergabung dengan Nabi, seperti berkata Abi Musa bahwa kami keluar dari Yaman dalam keadaan tersesat, dan akhirnya bergabung dengan Ja'far ibn Abi Thalib, maka kami sampai kepada Nabi. Dan akhirnya dia masyhur dilaqabi dengan Dzul Hijratain, seorang sahabi yang melaksanakan hijrah 2 kali. Seperti disebutkan di dalam hadis, walakum antum ahlas safinah hijratan. Maka kalian orang-orang yang berhijrah dengan safinah, dengan perahu, maka kalian telah melaksanakan hijrah 2 kali. Dan ini lafaz yang datang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Ash'ari. Dan telah datang riwayat yang lain dari Abu Ya'la dan Musnad Ar-Ruyani, tentunya bukan di Sahihain, namun sanadnya sama seperti di Sahihain. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Musnad Ar-Ruyani dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakumul hijrah maratain, hajartum ila Najasyi wa hajartum ilayya. Bahwa kalian mempunyai 2 hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, dan yang kedua hijrah kepadaku di Madinah. Dan dari keutamaannya barakallahu fikum, selain dia mempunyai 2 hijrah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan doa kepada Abu Musa khusus dengan istighfar tanpa menyebutkan untuk dirinya. Dan ini menunjukkan keagungannya. Di mana kebanyakan Nabi berdoa seperti misalnya, Allah memberikan demikian dan demikian dan kepadaku. Allahumma gfir lahu waghfirli misalnya. Allahumma arhamhu warhamni. Allah memberikan rahmat kepadanya dan kepadaku. Namun di sini dia memberikan doa spesial untuk Abu Musa, menunjukkan kedudukannya yang agung. Seperti di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa. Berkata, Nabi mendoakan kepadaku, Allahumma gfir li Abdillah ibni Qais dan bahu. Wa adkhilhu yaumal qiyamah madkhalan kariman. Wahai Allah, ampunilah dosa Abdullah ibnu Qais. Dan ini nama tadi untuk siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Dan masukkanlah dia kepada surga yang mulia. Dan begitu pun dari keutamaan beliau barakallahu fikum, selain dari dia mempunyai 2 hijrah dan didoakan oleh Nabi khusus, dan beliau pun termasuk seorang ahlil qura di zamannya. Rawi-rawi dari para sahabat yang meriwayatkan qiraah Nabi. Dan selain itu suaranya sangat indah. Maka al-Asy'ariyun termasuk orang-orang yang mempunyai pita suara khusus dari Allah yang sangat baik.
Mana pendalilannya? Seperti hadis yang juga dia muttafaqun alaih dari Abi Musa itu sendiri. Disebutkan Nabi berkata kepadanya setelah mendengar Al-Quran, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Yang maknanya, wahai Abu Musa, bahwa engkau diberikan oleh Allah pita suara dari keindahan pita suara keluarga Daud. Maka di sini poin pendalilannya, disepertikan Nabi menyepertikan suara yang bagus yang keluar dari pita suara sahabat Abu Musa ini disepertikan dengan keluarga Daud alaihi salam, yang mana keluarga Daud alaihi salam adalah orang yang paling baik suaranya. Sehingga dimisalkan oleh Nabi bahwa qiraahnya Abu Musa al-Asy'ari sangat merdu, seperti merdunya suara Daud alaihi salam. Dan bahkan permasalahan suara yang indah dari Abu Musa al-Asy'ari bukan hanya dirinya saja, tetapi qabilah al-Asy'ariyun masyhur di Yaman. Suara mereka indah. Maka mana pendalilannya kalau itu hanya bukan Abu Musa, tetapi kebanyakan dari qabilah yang mewariskan dari pita-pita suara yang indah, bukan hanya Abu Musa saja. Maka telah datang riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun Imam Al-Bukhari mu'allaqan, tetapi disambung oleh Muslim, berarti sanadnya sahih. Disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari itu sendiri. Berkata Nabi, "Inilah a'rifu aswata rufqatu al-Asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil-lail." Bahwa Nabi mengatakan, aku mengetahui suara-suara indah kelompok al-Asy'ariyun di saat mereka membaca Quran di malam hari. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil-lail. Dan aku di malam hari mengetahui dari jejak suaranya yang indah di mana rumah-rumah al-Asy'ariyun. Maka di saat Nabi mulai hijrah di Madinah dan mereka kelompok al-Asy'ariyun yang datang bersama Abu Musa al-Asy'ari ada 50 orang, maka diketahui di mana tempat mereka berada di malam hari. Karena apa? Karena terdengar suara-suara mereka di saat membaca Al-Quran sangat indah. Maka Nabi mengetahui tempat-tempat mereka di malam hari, di saat salat malam. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun di siang hari aku tidak mengetahui rumah mereka. Kenapa? Karena di siang hari tidak ada yang terdengar bacaan Al-Qur'annya. Siang hari suara gaduh. Semua orang dalam keadaan terbangun. Namun di malam hari, apalagi malam-malam pada saat itu tidak ada bisingnya mobil, tidak ada bisingnya pabrik, dan tidak ada bisingnya dari television misalnya, maka di sana dalam keadaan sunyi senyap. Maka di saat mereka bangun malam, terdengar suara-suara merdu mereka, dan Nabi mengatakan, di siang hari aku tidak mengetahui rumah orang-orang al-Asy'ariyun, kecuali di malam hari di saat mereka membaca Al-Quran. Kata Nabi, kami tahu ini rumah al-Asy'ariyun, suaranya indah. Itu rumah al-Asy'ariyun, di sana suaranya indah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan keindahan suara al-Asy'ariyun bukan hanya Abu Musa, tetapi dia dan qabilahnya. Allah wariskan bukan hanya kepada Abi Musa dan keturunannya, dan dari atas dan dari bawah. Dan ini pun kami dapati dulu waktu kami di Yaman, dan kami mempunyai klinik di Yaman, maka kami menjadikan seseorang bagian dari fuhusat ataupun memeriksa kesehatan sebelum kita bekam dan sebelum kita berikan pengobatan herba dan refleksologi dan yang lainnya. Maka diperiksa darah, hemoglobinnya berapa, atau dia mempunyai hyperkolesteremia, atau mempunyai hypertension dan sebagainya. Maka diperiksa darahnya oleh laboratoris.
Maka kami mengangkat laboratoris pada saat itu bernama Nasr dari Yaman. Yang mana dia dari kelompok Al-Asy'ariyun. Maka subhanallah di saat tidak ada tugas untuk memeriksa, maka dia kosong dan duduk membuka mushafnya dan membaca Al-Quran. Maka suaranya sangat indah. Kemudian kami tanya, kamu dari kelompok Al-Asy'ariyun? Na'am. Ya Allah, suara kamu indah seperti itu. Apakah hanya keluarga kamu? Tidak. Semua kelompok Al-Asy'ariyun suaranya seperti ini. Dan subhanallah, semenjak saya di Yaman pada saat itu dan sebelumnya, dari sampai para sahabat, tidak masyhur dari kelompok Al-Asy'ariyun mereka menjadi penyanyi. Maka tidak ada yang membuat kelompok band dari Yaman, kelompok Al-Asy'ariyun, dan tidak ada dari mereka menjadi vokalis yang suaranya sangat indah dari kelompok Al-Asy'ariyun. Maka Allah menganugerahkan suara yang indah dan mereka tidak tertipu dengan suara-suara mereka. Coba kalau mereka hidup di Bandung mungkin sudah diangkat oleh Dedi Dores menjadi penyanyi. Allahul musta'an. Alhamdulillah. Maka inilah keutamaan dari Al-Asy'ariyun. Bukan hanya Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi suaranya bagus. Kemudian disebutkan, dan ini poin pendalilannya, fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala. Maka ini syahid dari hadis, ini poin pendalilan di hadis. Kenapa? Dan apa maknanya? Fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala. Maka kita artikan dulu secara tekstual bahwa dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah jama' Allah al-khalaiqa fi sa'idin wahid." Jika setelah dibangunkan hari kiamat, the doomsday, the end of the world, maka setelah itu akan yub'atsun, dibangkitkan manusia dan dikumpulkan di sa'idin wahid, di mahsyar yang satu. Tsumma rafa'a likulli qaumin alihatuhum. Kemudian setiap orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar mulai dari Adam alaihissalam sampai next generation keturunannya sampai mendekati hari kiamat, dan bersama orang-orang yang mati di hari kiamat semuanya dibangkitkan, berapa ragam dan berapa jenis, berapa suku, berapa etnis. Ada orang Cina, ada orang Amerika, ada orang Eropa, dan ada jenis dari Afrika, dan yang lainnya. Semuanya fi sa'idin wahid. Terkumpul berapa banyak. Namun setelah itu mulailah mereka berkurang. Kenapa? Tsumma rafa'a likulli qaumin alihatuhum. Maka bagi para penyembah selain Allah akan dijadikan pemimpin dari togut-togut mereka. Penyembah berhala akan mengikuti Lat, Uzza, Manah, dan Hubal misalnya. Penyembah mentari mengikuti matahari. Penyembah rembulan mengikuti rembulan. Orang-orang Majus penyembah api mengikuti api. Dan penyembah Uzair dari kelompok Yahudi mengikuti Uzair. Ditampakkan Uzair padahal bukan Uzair. Dia syaitan. Dan penyembah Isa ibnu Maryam akan juga ditampakkan Isa ibnu Maryam. Kemudian disebutkan rafa'a likulli qaumin alihatahum. Maka diangkatkan dari kelompok-kelompok penyembah selain Allah itu apa-apa yang dulu disembah. Kemudian disebutkan alati kanu ya'buduna, yang dulu mereka sembah. Fayuriduna hum an-nar. Maka di sini mereka itu ditampakkan dan diikuti, maka para penyembah api akan mengikuti api yang dulu mereka sembah. Dan penyembah dari dewa-dewa khayalan seperti Shiva, Vishnu, Brahma, dan yang lainnya dari orang-orang Hindu akan ditampilkan. Dan mengajak mereka untuk membawa umat-umatnya. Kemudian apa? Fayuriduna humun nar. Kemudian gembong-gembong kesesatan ini yang dulu disembah, tawagid ini, mengajak mereka untuk masuk kepada api neraka. Dan seperti di hadis yang terdahulu, mereka akan mengatakan,
para gembong-gembong yang dulu disembah itu, para tawagid, apa yang kalian inginkan, wahai umatku? Maka mereka mengatakan, kami kehausan, berikanlah kami air. Maka ditampakkanlah api neraka bagaikan oase fata morgana. Kemudian disebutkan oleh gembong-gembong mereka, jika Uzair, maka berkata Uzair, jika Isa bin Maryam yang berupa syaitan pada saat itu akan berkata, Ishrobu, maka minumlah. Akhirnya mereka minum dan terjatuh ke api neraka. Maka dari sini mulailah penduduk mahsyar berkurang. Wa yabqal muwahhidun. Maka yang tersisa dari manusia yang banyak, the Lucifer mereka bilang. Maka yang tertinggal hanya kaum muslimin al-muwahhidun, yang hanya menyembah Allah, He is the one and only. Fayuqala lahum, maka dikatakan kepada orang-orang muwahhidin ini, matang tadirun, apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian tidak bubar dari al-mahsyar ini, mengikuti mereka yang disembah kepada selain Allah? Kenapa kalian masih menunggu di sini? Maka pertanyaan ini dijawab, matang tadirun, fayaqulun nang tadiru rabbana. Nang tadiru robban kunna na'buduhu bil ghaib. Kami menunggu kepada Rob kami yang dulu kami di dunia menyembahnya dalam keadaan ghaib. Maksudnya tidak terlihat Allah itu di dunia. Apakah kita melihat Allah? Tidak. Maka kami menunggu Allah yang kami dulu sembah dalam keadaan kami tidak melihatnya. Fayuqalu lahum awa ta'rifunahu. Maka bagaimana kalian akan mengetahui Rob itu? Padahal kalian dulu di dunia menyembah tanpa melihatnya. Fayaquluna insya'a arafna nafsahu. Maka jika Allah menginginkan, dia akan memperkenalkan dirinya kepada kami, dan kami semuanya akan mengakui bahwa itu adalah Allah yang kami sembah dulu. Maka di sini poin pendalilannya, fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala. Maka Allah menampakkan dirinya. Fayakhiruna lahu sujjada. Maka di saat Allah menampakkan dirinya dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu adalah Allah, semuanya dalam keadaan sujud. Fayuqalu lahum, ya ahlat tauhid, irfa'u ru'usakum. Maka kemudian berkata Rabbuna, wahai ahlat tauhid, wahai penyembah aku saja, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian. Faqad aujaballahu lakumul jannah. Subhanallah. Maka Allah telah mewajibkan bagi kalian surga. Wa ja'ala makan kulli rajulin yahudiyan aw nasraniyan finnar. Dan Allah akan menjadikan tempat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di api neraka. Maka ini hadis yang kita baca nomor 9 secara tekstual kita artikan. Dan di sini kita masuk kepada penjelasan mana wajah pendalilan kalimat fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala. Ini poin pendalilannya. Kenapa? Karena makna dari segi lughah Arabiyah yatajalla dari fi'lun madhi tajalla maknanya zahara lil ayan. Maknanya menampakkan sesuatu yang tadinya tidak tampak. Maka jika sesuatu yang kesat mata tidak terlihat, kemudian ada penampakan, ini dinamakan tajalla. Jadi yang tadinya tidak ada, tidak terlihat kesat mata, kemudian tampak. Ini dinamakan tajalla atau penampakan. Dhahara lil ayan, jelas kepada mata, dilihat oleh mata. Dan ini seperti disebutkan Ahlul Lughah, dinukilkan oleh Al-Azhari di Tahdhibil Lughah dan Ibnu Mandur di Lisanil Arab. Maka pendalilannya seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka di saat Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan dirinya, maka Allah berkata, lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihatku di dunia. Maka jika kamu ingin melihat aku di dunia, lihatlah kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, di saat Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu hancur, berkeping-keping, maka Musa pun pingsan. Maka tidak ada yang mampu melihat Allah. Dan ini telah kita bahas di muqaddimah,
bahwa kelompok kaum muslimin terbagi menjadi 3 dalam permasalahan melihat Allah. Mereka yang gulu dalam penetapan siapa kelompok gulatus sufiyah. Seperti mereka para habaib ataupun para pengaku wali-wali Allah. Mereka gulu mengatakan aku telah bertemu dengan Allah. Dengan mata kepala. Dan seterusnya. Maka kita katakan ini dusta dan bohong. Karena Allah tidak pernah dilihat di dunia. Dengan ayat tadi. Musa, nabi yang paling dekat kepada Allah, ingin melihat Allah, tidak mampu. Lantaroni kata Allah. Maka poin pendalilannya di sini, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, di saat Allah menampakkan dirinya yang tadinya tidak dilihat, kemudian terlihat kepada gunung. Gunung melihatnya. Zahara wa bana, bahwa gunung itu ditampakkan bagaimana dari sifat Allah yang terlihat oleh gunung. Maka akhirnya hancur berkeping-keping. Maka ini adalah makna tajalla, bahwa dia yang tadinya tidak tampak, kemudian menampakkan diri. Dan ini poin pendalilan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di hari kiamat, di arasatil kiamat, di padang mahsyar, sebelum masuk kepada surga. Ini poin pendalilannya. Dan hadis ini, barakallahu fikum, disebutkan di matan dengan sahih li ghairih. Karena dia adalah hadis yang sahih, yang tidak datang dari jalan yang satu, tetapi datang dari berbagai jalan. Dan hadis sahih li ghairih telah kita bahas di pelajaran lalu. Hadis terbagi menjadi 2, hadis yang makbul, hadis yang diterima, dan hadis yang dibuang. Maka di sini sahih li ghairih termasuk hadis yang makbul, yang diterima, yang mana derajatnya setelah hadis sahih li dzatih. Maka sahih li ghairih. Yang gambarannya adalah dia hadis yang dhaif atau hasan yang datang dari berbagai jalan. Maka hadis ini datang dari Abi Musa, yang kita sebutkan di sini datang dari berbagai jalan. Maka seperti hadis yang kita sebutkan ini sanadnya dhaif. Karena tadi Abu Dahma As-Saghir dia adalah rawi yang dhaif. Namun hadis ini mempunyai jalan-jalan yang lain. Di antaranya hadis nomor 10 nanti akan dibahas mungkin di hari yang akan datang. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang nomor 10 untuk sekedar mengambil sanad saja. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah haddatsana Hasan bin Musa wa Affan qala haddatsana Hamad bin Salamah an Ali ibn Zaid an Umarah, an Abi Burdah, an Abi Musa al-Ash'ari. Maka ini hadis menguatkan riwayat yang tadi ada Abu Dahma. Maka di sini lafadznya juga lafadz yang sama. Maka kita baca tidak apa-apa, masih ada waktu. Maka disebutkan di dalam hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kaum muslimin dan seluruh manusia akan dikumpulkan. Disebutkan oleh Nabi, yajma'ullahu azza wa jal al-umama fi sa'idin yaumal qiyamah. Semua manusia akan dikumpulkan di tempat yang satu. Fa'ida badalillahi azza wa jal an yasda'a baina khalqihi mathala likulli qaumin makanu ya'budun fayatabi'unahum hatta yakhamunahumun nar. Maka di saat Allah akan memberikan pengadilan kepada seluruh manusia dan jin, siapa yang berbuat keburukan dan kebaikan, kemudian Allah mengutus barang siapa yang dulu menyembah kepada selain Allah, agar dia itu mengikuti yang disembahnya. Sehingga manusia itu terpecah-pecah menjadi pengikut-pengikut dan dilemparkan kepada api neraka sesuai apa yang mereka ikuti. Tsumma ya'tina rabbuna, kemudian yang tersisa kaum muwahhidun, maka datanglah Rabb kami. Wa nahnu ala makanin rafi, dan kaum muslimin di tempat yang tinggi. Fayaqulu man antum, fanaqulu nahnul muslimun. Maka dikatakan, siapa kalian? Kami mengatakan kami orang-orang yang muslim. Fayaqulu ma tangtadirun,
fayaquluna nangtadiru rabbana azza wajal. Maka di saat dikatakan, kenapa kalian masih menunggu? Padahal kelompok manusia yang lain sudah mengikuti rob-rob mereka. Dan dohirnya dimasukkan ke api neraka. Maka kalian menunggu siapa? Fayaquluna nangtadiru rabbana. Kami menunggu Rob yang kami sembah dulu. Maka dikatakan lagi, wahal ta'rifunahu in ra'aitumuhu. Maka apakah kalian akan mengenalinya jika Rob yang kalian tunggu itu menampakkan kepada kalian? Fayaquluna na'am, tentu. Fayaqulu kaifa ta'rifunahu walam tarauhu. Bagaimana kalian akan mengetahui Allah? Wahai kaum muslimin, padahal kalian dulu menyembah Dia tanpa kalian lihat. Fayaquluna na'am, tentu. Innahu la idlalahu, bahwa Allah itu nothing compares, tidak ada bandingan dari makhluk-makhluknya. Kemudian apa? Fayatajalla lana dhahikan. Maka kemudian Allah menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Fayaqulu abshiru ayyuhal muslimun. Maka silahkan wahai orang-orang yang muslim, kabar gembira bagi kalian. Fa innahu laisa minkum ahadun illa ja'altu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniyan. Maka tidaklah kami menjadikan kalian kecuali ganti-ganti kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di api neraka. Maka ini hadis yang ke-8 yang mana masih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat di arasatil qiyamah yang lafadznya sama, fayatajalla. Allah itu akan menampakkan dirinya. Dan di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di sanad ini sanadnya dhaif karena ada Ali ibni Zaid ibnu Jad'an yang mana dia rawi yang dhaif. Didhaifkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, laisa biqawi yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Dia tidak begitu kuat hadisnya. Dan dia ditulis hadisnya jika datang penguat dari jalan yang lain. Begitupun Abu Zur'ah mengatakan laisa biqawi, dan berkata juga Imam Ahmad laisa huwa bil qawi, maka dia itu tidak kuat hadisnya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang hadis ini dhaif. Dan juga Umarah, yang kedua Umarah yang ada di dalam sanad, dia juga adalah Umarah Al-Qurashi, tidak disebutkan oleh para ulama dari pendhaifan dan pensahihan. Maka di sini rawi ini dalam keadaan masturul hal ataupun majhulul hal. Maka hadis yang datang dari Abi Musa di sini ada dua. Tadi di hadis nomor 9 dan yang kedua di hadis nomor 10, dan di nomor 9 dari riwayat Abu Dahma yang dhaif, dan di riwayat yang ke-10 ini di hadis Imam Ahmad dari jalan Ali ibni Zaid ibni Jad'an yang mana dia dhaif, dan Umarah dan dia dalam keadaan majhulul hal. Maka dua sanad ini dhaif. Dan di sana kita katakan sekarang hadis ini sahih li ghairi karena datang jalan yang ketiga dan tidak dimasukkan oleh penulis di dalam matan agar mencukupi. Maka di dalam hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari dua jalan ini yang dhaif naik kepada derajat hasan li ghairi. Dan di sana ada jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat, bukan di Al-Kabir. Dan juga Abdullah ibnu Ahmad di dalam sunahnya dari jalan yang ketiga Furat ibnu Sulaiman atau ibnu Salman, Furat ibnu Salman dari Abi Burdah, anaknya Abi Musa dari Abi Musa. Maka di sini Furat ibnu Sulaiman sikoh, disikohkan oleh Imam Ahmad. Maka di sini menjadi mutaba'ah bagi jalan yang tadi, menjadi jalan yang ketiga.
maka hadis ini bisa naik kepada derajat hadis yang sahih li ghairihi dari riwayat 3 riwayat dari Abi Musa. Dan juga sebagai syawahid maknanya datang dari sahabat yang lain, dari Abi Hurairah yang terdahulu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang terdahulu, dan Jarir yang semuanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Allah akan menampakkan dirinya. Maka di sini kita katakan kenapa sahih li ghairihi, datang 3 jalan dari Abi Sa'id Al-Khudri, datang dari 3 jalan dari Abi Musa Al-Asy'ari, dan juga datang dari syawahid sahabat yang lain seperti Abi Hurairah, Abi Sa'id, dan Jarir. Maka hadis ini yang menyebutkan bahwa Allah itu menampakkan dirinya di hari kiamat kelak, ini pendalilannya. Sehingga hadis ini bisa kita katakan hadisun sahihun li ghairihi. Maka dengan ini selesailah hadis yang ke-9 dan yang ke-10. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang hadis yang ke-11. Dan insya Allah pada hari ini kita akan memberikan ceramah di Tangerang, di Masjid Rahmi Hatta di awal, sebelum duhur. Sehingga insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan streaming sebelum duhur. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.